Eh, saya sedang di Ngoro. Ngoro itu di dekat Kediri, dekat Jombang, Jombang Kediri. Itu satu pedesaan yang di sini banyak sekali usaha eh, di perumahan itu memelihara ayam petelur. Ayam petelur. Nah, saya sedang berkunjung ke rumah teman saya, sesama pensiunan Chevron, bekas bekas pensiunan Chevron, bekas pegawai Chevron yang sudah pensiun setahun 2 tahun yang lalu, ya setahun 2 tahun ini dia sedang membuat kandang ayam petelur, kandang ayam petelur yang lumayan, 3.000 ekor, kapasitas 3.000 ekor, tapi dibuat secara modern. Ini kita dengar suara sayup-sayup suara ayamnya. Namun dia juga dibuat rumah, dia bisa menginap di sini, memiliki kamar yang bagus untuk dikunjungi. Saya sudah datang tadi malam dan menginap di sini, nyaman sekali, udaranya juga segar. Tidak jauh dari kota Jombang. Kami kemarin exit dari tol Jombang, kemudian ke arah Ngoro ini, ke arah Ngoro kira-kira sekitar 20 menit dari kota Jombang. Mari kita lihat di tengah sawah, persawahan, tetapi sudah ada akses. Jadi aksesnya sudah dicor seperti ini, jadi nyaman, cukup nyaman walaupun di desa, tetapi akses pedesaannya cukup nyaman. Mari kita intip kegiatan teman saya pensiunan Chevron yang memiliki usaha ayam petelur nih. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa. Ini rumahnya sangat asri. Nah, jadi ada kamar di depan itu bisa untuk menginap. Nah, kita masuk melihat kandangnya dulu. Setelah kandang baru nanti kita baru ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya. Ini kandang kita lihat dulu. Ada mobil operasional, satu buah pickup Isuzu itu mobil operasionalnya, dan tidak berbau, baunya bau makanan aja, sedikit bau kotorannya nggak begitu. Ini tamannya. Nah, itu dia suara ayamnya. Jadi ada ini gudang, itu gudang proses makanan kayaknya sebagian dibuat di situ. Itu ada mesin di sana. Nah, itu mesin pemroses pakan. Nah, ada tandon air, sumur bor di situ. Nah, di belakang juga ada kamar-kamar. Nah, inilah kandang. Inilah kandangnya. Cukup asri, hijau. Nah, inilah ayam-ayamnya dengan kapasitas 3.000 ayam. Nah, ini ayamnya. Cukup bersih. Di bawahnya itu buangan kotorannya di bawah lalu disiram dengan proses penyiraman. Ada kipas angin, ada air. Ini pemberian minuman, makanan dilakukan manual. Nah, ini kebetulan ada pegawainya. Ini telurnya, tuh telur. Salah satu telurnya itu telur. Banyak telurnya. Jadi telurnya menggelinding ke, kalau dari kandangnya itu di situ telurnya langsung jatuhnya ke sini. Jadi tinggal mengambil begini telurnya. Ini telurnya lumayan besar.
Nah itu, kayak kita tanya. Ngasih makanannya manual ya? Ngasih makanannya manual? Disebar di sini ya? Oh nggak pakai, kalau minumannya udah otomatis ya? Oh makanannya masih diberikan secara manual ini. Ditabur ya? Oh ditabur seperti itu. Nah. Berapa kali sehari ngasih makanan? Ngasih makanannya berapa kali sehari? Pagi sama sore. Oh pagi sama sore. Oke. Jadi kayak orang juga ya, sehari makan 2 kali. Oh seperti itu ya, diratakan ya. Oke. Jadi ayam-ayam ini hanya disuruh makan dan bertelur. Makan dan bertelur. Jadi sehari-hari dia makan, minum, dan bertelur. Jadi ada sampai di sana. Nah ini kapasitasnya 3.000 lebih, 3.000 lebih. Nah ini sudah penuh. Nah dia kasih makanan. Oh jadi dikasih makanan terus ditarik supaya merata. Supaya merata. Nah telur-telurnya ada di depannya, di bawah makanan. Oh begitu dia. Telur-telurnya ngambilnya jam berapa? Siang. Jam 1 udah semua ya. Oh, jadi sehari sekali. Oh, telurnya sehari sekali jam 1 siang. Tapi sekarang pagi-pagi ini pun sudah ada yang bertelur. Ini ya, sudah banyak telur-telur di sebelah ini. Jadi menggelundung. Jadi kalau dia sudah bertelur, telurnya akan menggelinding di bawahnya ini. Nah, tapi jam 1 siang nanti baru akan semuanya telur berkumpul. Nah inilah telur-telurnya. Ini telur-telurnya. Gitu. Nah, semuanya bersuara. Nah, makannya 2 kali sehari, tapi telurnya sehari sekali. Nah ini telurnya. Nah masih hangat nih. Ini masih hangat. Nah telurnya. Dia menyapa, wo katanya. Nah, wo katanya. Ya. wo. Nah ini. Jadi telurnya pagi ini sudah banyak yang bertelur, tetapi nanti biasanya siang jam 1 telurnya akan berkumpul semuanya. Sekarang baru sebagian. Itu telur-telurnya. Nah, jadi seperti ini, ayam semuanya bertelur ini. Semuanya bertelur sehari sekali. Nah, itu. Sehari sekali mereka bertelur. Nah, kalau minumannya otomatis. Minumannya ini ada kerannya. Jadi ada kerannya, minumannya akan nih. Ini minumannya, begitu dia sentuh dia akan keluar. Nah, seperti itu. Disentuh dia akan keluar. Nah. Jadi kalau haus dia akan menyentuh. Nah, seperti itu. Secara otomatis apabila haus dia akan menyentuh titik-titik ini. Nah, keluar airnya. Nah, dia sudah tahu kalau haus dia akan menyentuh itu pin di situ sehingga airnya keluar. Itu untuk minumnya. Kalau makanannya diberikan secara manual, secara merata tadi. Ya, inilah dengan kapasitas 3.000 ayam. 3.000 ayam. Nadanya sama. Nadanya kipasnya ini kalau udara panas paling. Kipasnya itu untuk menjaga temperatur. Iya, kipasnya
dihidupkan kalau panas ya deh ya, siang hari. Kipasnya, oh ini pagi ini juga hidup ya. Jadi ada kipas. Ini kandangnya dibangun dengan becorton, jadi sangat permanen. Tidak seperti kandang-kandang yang lain hanya terbuat dari bambu atau kayu. Tetapi ini kandangnya dibuat menggunakan cor. Semua dicor pakai semen dan besi, sehingga ini kelihatan sekali kalau bekas perusahaan minyak, ownernya bekas pegawai minyak, sehingga safety-nya sangat bagus. Ini ada pagar besi untuk safeguard-nya. Nah, dan konstruksinya sangat kokoh, dan dibuat permanen. Nah itu, sehingga 3.000 ayam di sini akan nyaman, hidup nyaman. Nah ini gudangnya, salah satu gudang isinya makanan ya? Iya. Oh, makanan. Oke, ini di sini makanan yang siap di ini dia. Bikin sendiri atau beli? Bikin sendiri ya. Nah, itu tadi ada mesinnya ya. Jadi nanti kita tanya kandungannya apa saja. Jadi kalau makanannya dibeli ya kosnya agak mahal, tapi kalau dibikin sendiri biasanya akan lebih bisa menghemat. Nah, itulah. Nanti kita akan interview teman saya, pemiliknya ini, itu tadi pegawainya. Dan pegawainya hanya satu atau dua orang, shift pagi dan shift siang saja. Jadi sangat efisien. Pegawainya tidak banyak. Dengan 3.000 ini hanya dua, itu pun dua shift yang berbeda. Biaya operasionalnya hanya satu, kendaraannya satu untuk membawa bahan-bahan baku makanan, dan gedungnya seperti sangat permanen dan kokoh, sehingga memang reliability dan availability-nya jadi sangat bagus, dan dibuat hijau. Ini mesin pembuat pakan, sehingga dia lebih efisien membuat sendiri, tapi bisa juga beli. Nah inilah mesinnya. Ini saya kira ini mesin slab ya, kalau bahan bakunya masuk ke sini. Nah di sini nanti keluar diproses, jadilah pakan. Jadilah pakannya. Ada timbangan-timbangan untuk campuran, ada jagung, mungkin nanti ada bisa dipelajari di sini. Kalau ada teman-teman pensiunan mau belajar, saya kenalkan dengan teman saya di sini. Nanti kita hitung, kita lihat, ngobrol dulu dengan ownernya. Ini sosok ownernya, namanya Bambang Irianto. Halo Pak Bambang Irianto. Halo, selamat pagi. Pensiunan Chevron, jurusan apa dulu? Pensiunan Chevron bagian apa? Kelistrikan. Jadi Pak Bambang ini teman saya dari Chevron, yang bergaul dengan minyak, tapi beliau ahli kelistrikan, saya ahli IT-nya. Jadi tapi kembali pensiun, kembali ke desa di Ngoro itu kecamatan mana? Jombang. Oh, Ngoro itu kecamatan. Kecamatan, kabupatennya Jombang. Ya. Nah, beliau asli orang Jombang. Beliau kembali ke Ngoro ini untuk bersama-sama membuat perekonomian pedesaan menjadi semakin hidup. Nah, dengan menambah 3.000 ini.
Oke, Dan nanti mempekerjakan orang yang nganggur. Kita bina. dibina. Jadi Sehingga pegawai. dia bisa mandiri. Iya, jadi yang jelas tenaga kerja akan banyak terserap, baik itu pegawai tetap maupun kontraktornya ya di Iya. sini ya. Baik, kita akan ngobrol tentang ayam petelur ini dengan Pak Bambang Irianto. Bagaimana cara ngitungnya, bagaimana keuntungannya, bagaimana tekniknya. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa. Setelah ini kita akan bahas. Oke, sekarang kami lagi santai habis sarapan pecel tadi sama minum kopi nih bersama teman saya Pak Bambang Irianto, pensiunan dari Chevron Pacific Indonesia, ahli kelistrikan yang menekuni usaha rumahan yaitu ayam petelur. Pak Bambang, silakan dicerita gimana pertama asal usulnya kok tahu-tahu lari ke petelur, atau memang terdorong oleh keinginan atau ingin kembali ke desa membesarkan, gimana coba saya pengen tahu opo nih latar belakangnya Mas Bambang. Biasanya orang setelah pensiun itu bingung usaha apa, banyak bingungnya. Ternyata saya berpikir memanfaatkan yang sudah ada, yaitu ladang sawah. Oke, jadi sawah sudah lama dimiliki. Ya. Oke. Jadi terus untuk apa? Akhirnya, dan memang di daerah Ngoro ini banyak orang berusaha peternak ayam petelur. Jadi di kampung Ngoro ini memang banyak ya. Oke. Ya, kira-kira ada sekitar 18 pengusaha. Oke, telur. satu Yang satu banyak kecamatan. Itu, banyak arah ke Pare sampai ke Blitar. Oke. Nah, itu pusat ayam petelur untuk mensuplai Jawa Timur, bahkan keluar ke Jawa Tengah. Oke. Tuh, Memang pusatnya sampai di ke sini. Jakarta, ya itu di Blitar. Oke. Itu komoditi peternak ayam petelur. Oke. Nah, berangkat dari situ, lalu wah, ini ide yang bagus, tidak terlalu banyak mengeluarkan energi yang besar sekali, tapi kita bisa membudidayakan juga pegawai tenaga kerja yang ada di desa sini. Oke. Jadi akhirnya udah aku bangunlah kandang untuk ayam telur, sambil saya belajar dari YouTube, belajar di buku-buku. Akhirnya bisa terciptalah suatu kandang itu. Jadi kandang itu ngambil dari YouTube, ku modifikasi sendiri, ku bikin sendiri, akhirnya jadi seperti yang sekarang ini. Aku lihat tadi kandangnya ya, memang agak beda dari kandang-kandang yang lain, konstruksinya maupun kelihatan sekali kalau Pak Bambang ini seorang profesional di perusahaan minyak yang sangat menjaga safety. Apakah sudah diperhitungkan Pak Bambang keuntungannya, kerugiannya maupun secara ekonominya? Kalau pemanfaatan untuk modal memang untuk awalnya memang besar untuk pembangunan itu. Tapi kalau dilihat dalam isinya untuk ayamnya sendiri, kemarin kena goncangan COVID, banyak yang sudah collab juga, sekitar 40% sudah nggak kuat untuk pembeli pakan. Tapi ya puji Tuhan saya bisa kelola, bisa bertahan, survive sampai saat sekarang ini. Ya paling tidak dalam pemikiran saya bisa menghasilkan telur, bisa untuk membantu anak bangsa Indonesia supaya gak cerdas karena makan telur yang bermutu, dan tetap bisa merangkul anak-anak desa ini untuk selalu kita bina untuk menjadi pekerja-pekerja yang tangguh, juga share knowledge ya, bagi-bagi edukasi mulai untuk tekniknya, terus sama-sama belajar juga untuk membesarkan ayam, karena ayam itu juga harus divaksin setiap bulan. Vaksinnya itu apa, kalau kena penyakit
begini. Kita juga mempunyai kumpulan para peternak-peternak di Ngoro ini, umumnya dari peternak dari UB semua orangnya. Alumni UB. Iya, jadi kita share-share juga. Oh begini. Dari situlah saya banyak belajar, banyak mendengar, terus saya praktekkan. Akhirnya Jadilah bertahan begini. kuncinya. Walaupun Pak Bambang sama saya juga, saya ahli IT, tetapi saya membuka usaha ketika pensiun itu membuat restoran, sesuatu hal yang baru. Pak Bambang dari ahli kelistrikan seperti PLN, ahli PLN-nya perusahaan minyak di Chevron Pacific Indonesia. Tapi terjun kepada suatu bisnis peternakan istilahnya. Iya Mas. Sambil kita menikmati roti dan kopi. Mbak Owang tadi mana? Mbak Owang? Oh mandi, oke. Jadi ini saya juga ditemani Bu Ririt yang juga jalan-jalan sama saya. Ini telurnya buat sarapan enak, langsung fresh dari apa namanya upstream langsung ke downstream dimakan. Oke, jadi intinya ya tadi Pak Bambang, jangan ragu, kita belajar. Yang penting mau belajar. Yang penting kita mau belajar, baik copy paste dari pengusaha tetangga-tetangga di Ngoro, kemudian belajar dari YouTube sehingga kita bisa membuat karya kandang yang berbeda. Kandang yang saya lihat tadi kandangnya kokoh banget, safety-nya bagus, kebersihannya bagus. Kalau menurut saya misalnya kalau restoran saya mendapat suatu sertifikasi CHSE, kalau misalnya ada kandang bersertifikat CHSE, menurut saya kandang Pak Bambang ini bisa mendapatkan sertifikasi CHSE. Kandang itu hotelnya ayam. Hotelnya ayam, jadi Bintang 5. hotelnya bintang 5 buat ayam. Mungkin tujuannya supaya long term ya, berkesinambungan, kemudian sustainable, sehingga seperti kalau kita di perusahaan minyak, kita kalau membangun sesuatu selalu yang umurnya panjang gitu. Jangan sampai ada salah desain sehingga gampang rusak, sehingga maintenance cost-nya tinggi. Atas pemikirannya itu juga. Jadi saya lihat ini maintenance cost-nya sangat rendah karena semua sudah kokoh, safety-nya bagus, dan dipikirkan saluran airnya lewat mana, kemudian pakannya diangkut lewat mana, naiknya mobil dari mana, dipikirkan dari awal. Nah, justru copy paste artinya ATM, amati, tiru dan modifikasi sehingga menjadi suatu karya usaha cukup lumayan tangguh, yang tangguh, sustainable, bertahan walaupun era Covid masih bertahan, masih survive dengan 3.000 ayam ini. Oke, satu lagi Pak Bambang yang terakhir. Secara ekonomi nih ya. Tadi saya sempat ngitung-ngitung. 3.000 ayam itu bertelur berapa persen dalam sehari? Satu hari sekarang ini karena sudah umur 20 minggu. Semakin tua. 20 minggu. Sudah 90 minggu. 90 minggu sudah sekitar 85% dari populasi ayam kita. Oh, kalau masih muda dia bisa 90%. Lebih ya. Oke, 90 sampai 85. Jadi menurun sedikit kalau sudah tua ya. Oke. Berarti dari 3.000 katakan ada 2.700 telur ya sehari. Wah, ada kalkulator itu sudah bisnismen. coba nih, kasar aja. Nggak usah terlalu detail Pak Bambang. Dengan 3.000 ayam itu, 3.000 ayam sehari bisa mendapatkan berapa telur, dan pembelinya kan datang, datang diambil sendiri, tapi ada sebagian yang minta dikirim. Ada dikirim. Karena itu pun sudah tidak bisa melayani saya karena banyak permintaan, produksi saya terbatas. Oke. Rencana nanti akan dikembangkan. Oke, sekarang saya pengen tanya kasar aja, omset sehari, nggak usah bersih,
nggak usah bersih, nggak usah terlalu kotor aja, kotor. Kotor Sehari- sehari Omset dengan- itu yang dari pemasukan. Ya, telur itu saja. Sekitar kalau dengan harga yang saat ini 21 itu sekitar 3 Per kilo. jutaan. 3 juta sehari ya, Iya. omset 3 juta. Nanti baru ada operasional cost dan Operasional, sebagainya ya. iya. Sekitar itulah berapa persen daripada itu 3 juta sehari. Nah, jadi omset 3 juta sehari ya. Pegawai nggak banyak tadi saya lihat. 2 orang. Hanya pegawai tetapnya 2 orang. Iya. Tetapi kontraktornya banyak ya, seandainya ada butuh ini perlu perbaikan dan sebagainya, hanya harian-harian aja ya. Jadi operasional cost-nya tidak banyak di pegawai, ya pegawai tetap maksudnya. Tetapi pakan yang cukup banyak ya, bahan baku pakan itu cukup banyak. Tetapi dengan 3 juta sehari itu operasional katakan 50% saja sudah, atau 60% deh, 60%. Ya. Masih menghasilkan bersih 1 juta sehari, gitu, kali 30 udah cukup hanya berdua. Nggak ada cerita pensiun itu. Jadi nggak ada pensiun, lifestyle beliau masih seperti juga bekerja di perusahaan minyak, ya kan, kira-kira itu. Kok kasar, tadi saya ngomong kasar banget, bisa lebih dari itu, kadang-kadang bisa naik turun, tapi tidak jauh dari itu ya. Dengan omset 3.000 ayam dimiliki dengan bangunan yang mungkin itu 20 tahun aja nggak akan rusak, saya lihat. Hanya dibersihkan, kemudian omset sehari sekitar 3 juta. Saya acungi jempol buat Pak Bambang, teman saya pensiunan dari Chevron, ahli kelistrikan. Jadi berbeda sekali dengan apa yang saya lakukan. Saya mempunyai restoran, ya tidak jauh juga dari situlah kira-kira omset maupun operasionalnya lebih kurang, Mas Bambang, sama kita. Artinya pensiun harus dinikmati dengan tetap beraktivitas, berkarya, beraktivitas, terus tidak pikun ya. Jalan-jalan, jangan lupa silaturahmi. Seperti saya dari Banyuwangi sekarang silaturahmi ke Jombang, menemani teman saya ini sambil jalan-jalan. Tadi kemarin mampir ke makam Gus Dur. Ini kita sebentar lagi mau berangkat ke Blitar, 2 jam perjalanan dari sini Ke makam Pak Karno, ya hanya untuk mengenang karya-karya beliau, respect, menghormati karya-karya beliau terhadap bangsa negara ini sambil kita menikmati masa pensiun. Matur nuwun Mas Bambang, Pak Wawan tadi. Terima kasih banyak. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa. Ini adalah sisa dari produksi kemarin yang sudah diangkut. Ini hasil telurnya itu seperti ini. Ini langsung produksi diantar ke pembeli. Di sini juga ada, nih. Ini yang langsung diantar ke pembeli. Ada yang menjemput ke sini, ada yang diantar juga menggunakan mobil operasional pickup tadi. Keren.